Jepang mainkan seluruh pemain bintang karena ketakutan melihat kekuatan timnas. Striker Jepang mengaku panas dingin hadapi timnas Indonesia. Indonesia satu-satunya negara Asia yang lolos 16 besar Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Takut kalah lawan timnas, Jepang bakal habis-habiskan kerahkan seluruh pemain top dunia. Timnas Jepang dipastikan bermain total saat menghadapi Indonesia di matchday terakhir grup Piala Asia 2023. Samurai Biru bakal habis-habisan demi kemenangan. Matchday pamungkas grup D Piala Asia mempertemukan Jepang versus Indonesia. Duel dijadwalkan pada Rabu 24 Januari 2024. Kedua tim bakal saling berebut tiket otomatis ke-16 besar menemani Irak. Jepang dan Indonesia bersaing ketat di klasemen masing-masing dengan perolehan 3 poin. Di atas kertas, timnas Jepang lebih diunggulkan meraih kemenangan ketimbang Indonesia. Nippon berstatus tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi 17. Unggul jauh dari timnas Indonesia yakni 142 dunia. Jepang juga diperkuat pemain-pemain top yang berkarir di liga-liga papan atas Eropa. Sebut saja Wataru Endo dari Liverpool, Kaoru Mitoma Brighton and Hove Albion, Takehiro Tomiyasu Arsenal, hingga Takefusa Kubo Real Sociedad. Meski diunggulkan, Jepang tetap pantang memandang remeh Indonesia. Pasukan Hajime Moriyasu tak ingin mengulangi kesalahan kalah dikalahkan Irak 1-2. Hal itu ditegaskan oleh Kapten Jepang Wataru Endo. Pemain Liverpool tersebut menyebut timnya bakal bermain serius melawan Indonesia demi bisa lolos ke 16 besar. Kami tak boleh lengah, kami tidak punya pilihan selain memenangkan pertandingan berikutnya, kata Wataru Endo. Diserbu netizen 62, timnas Jepang diminta bermain imbang lawan timnas Indonesia. Timnas Jepang diminta bermain imbang melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu ramai diungkapkan warganet Indonesia di kolom komentar akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Jepang @JapanFootballAssociation. Hasil imbang sejatinya cukup menguntungkan buat kedua kesebelasan sebab Jepang dan Indonesia bisa sama-sama lolos ke babak berikutnya. Selama permutasi di papan klasemen peringkat 3 terbaik menguntungkan salah satu kesebelasan. Andai laga berakhir imbang maka Indonesia dan Jepang sama-sama mengemas 4 gol. The Samurai Blue akan finish di posisi runner-up berkat keunggulan selisih gol, sementara skuad Garuda akan diuntungkan dengan selisih gol hanya -1. Maka dari itu warganet ramai-ramai meminta timnas Jepang untuk bermain tidak serius dan mengincar hasil imbang. Hal itu terlihat dari kolom komentar di akun Instagram @JapanFootballAssociation. Sebaiknya Anda jangan memainkan Kaoru Mitoma karena dia belum cukup fit. Kasihan jika dipaksakan cederanya akan lebih parah. Mari kita bermain imbang agar bisa sama-sama masuk ke fase knockout, kata netizen Indonesia. Permintaan warganet tersebut terkesan wajar sebab jika Indonesia kalah apalagi dengan skor besar, maka peluang untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya akan sirna. Patut dinanti seperti apa laga Jepang versus Indonesia. Anak asuh Hajime Moriyasu tentu ingin menjaga gengsi sebagai tim papan atas Asia. Sementara itu Asnawi Makwalam dan kawan-kawan juga mengincar untuk memberi kejutan. Kabar gembira, timnas Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos 16 besar Piala Asia 2023. Asia Tenggara diwakili 4 negara di Piala Asia 2023, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Digadang-gadang bakal memberi perlawanan, Vietnam dan Malaysia mencoreng wajah sepak bola Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Dibilang begitu karena Vietnam dan Malaysia menjadi tim pertama dan kedua yang tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. Vietnam tersingkir setelah kalah di 2 laga awal grup D, yakni tumbang 2-4 dari Jepang dan dipermalukan timnas Indonesia 0-1. Sementara itu Malaysia kalah di 2 laga awal grup E, yakni dihajar Yordania 0-4 dan dikandaskan Bahrain 0-1. Bagaimana dengan Thailand dan timnas Indonesia? Thailand memenangkan laga perdana mereka di grup F Piala Asia 2023 dengan menumbangkan Kyrgyzstan 2-0. Hanya saja di 2 laga selanjutnya, Thailand dihadapkan dengan tim kuat Oman dan Arab Saudi. Di atas kertas, timnas Thailand berpotensi menjadi bulan-bulanan Arab Saudi dan kalah tipis dari Oman. Sementara timnas Indonesia, mereka kalah 1-3 dari Irak dan menang 1-0 atas Vietnam. Di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Rabu 24 Januari 2004 malam, timnas Indonesia menantang Jepang.
Timnas Indonesia pantang minder saat dihadapkan dengan Jepang sebab Jepang tidak tampil impresif di Piala Asia 2023. Setelah kebobolan 2 gol saat lawan Vietnam, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini tumbang 1-2 dari Irak. Fakta ini menunjukkan timnas Indonesia memiliki peluang setidaknya dapat menahan Jepang. Jika bermain seimbang dengan Jepang, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Sintayong ubah strategi latihan timnas demi menang lawan Jepang. Persiapan melawan Jepang digunakan timnas Indonesia diantaranya dengan mengubah jam latihan. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang pada matchday terakhir grup D Piala Asia 2023. Tak seperti pada 2 laga sebelumnya yang bermain petang hari, kini timnas Indonesia akan bertanding sore hari pukul 14.30 waktu Qatar. Untuk itu Sintayong juga melakukan beberapa persiapan khusus. Ia dan 26 pemain hanya berlatih di gym hotel mereka menginap. Setelah itu, mereka mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan jelang melawan Jepang. Kemudian Sintayong juga mengubah jam latihan demi menyesuaikan pertandingan di sore hari. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan berlatih pada pukul 14.00 waktu setempat pada Senin dan Selasa. Tentu saja laga yang dilangsungkan sore hari menjadi tantangan bagi skuad Garuda. Meski begitu, suasana optimis menyelimuti seluruh punggawa Garuda. Bintang timnas Jepang mengaku panas dingin jelang menghadapi timnas Indonesia. Striker Jepang Takuma Asano mengisyaratkan pertandingan lawan timnas Indonesia seperti final. Jepang saat ini menempati peringkat kedua klasemen grup D, minimal hanya membutuhkan hasil imbang lawan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke 16 besar Piala Asia. Kendati hanya butuh hasil imbang, Jepang tak ingin memandang remeh Indonesia. Hasil 2 pertandingan sebelumnya memberikan pelajaran penting kepada tim asuhan Hajime Moriyasu ini. Kami hanya harus melakukan apa yang kami bisa. Kami tidak berhasil saat melawan Irak. Dan laga melawan Irak memberikan pelajaran penting untuk pertandingan berikutnya, kata Asano. Dengan meraih 1 poin lawan Indonesia, Samurai Biru akan ke babak gugur sebagai runner-up grup. Peluang Indonesia ke 16 besar Piala Asia juga terbuka lebar apabila imbang dengan Jepang. Akan tetapi Asano tampaknya tidak ingin Jepang hanya bermain imbang lawan Indonesia. Penyerang klub Jerman itu ingin Jepang habis-habisan lawan skuad Garuda layaknya duel nanti final Piala Asia 2023. Jepang yang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia lebih diunggulkan ketimbang Indonesia yang berada di ranking 142 dunia. Akan tetapi kekalahan dari Irak dan 2 kali dibobol Vietnam bakal membuat Jepang sedikit waspada menghadapi timnas Indonesia sebagai tim yang lebih lemah. Pelatih Jepang mengaku ketakutan jelang menghadapi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi membuat Indonesia semakin jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Timnas Indonesia di era Sintayong gencar melakukan naturalisasi. Dalam duel di Piala Asia 2023, sejumlah pemain naturalisasi telah memperkuat skuad Garuda mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Di bangku cadangan masih ada Mark Klok dan Saini Patinama. Pelatih Jepang menilai kehadiran pemain-pemain tersebut turut meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Skuad Garuda bahkan dinilai jauh lebih baik dibandingkan saat tampil di Piala AFF dan SEA Games 2023. Timnas Indonesia menambahkan sejumlah pemain asal Eropa sehingga membuat kualitas skuad jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, kata Hajime Moriyasu. 3 pemain timnas Indonesia ukir rekor spesial di Piala Asia. Hernando Ari menjadi kiper kedua timnas Indonesia yang mendapat gelar Play of the Match. Raihan itu berhasil dicapainya setelah Hendro Kartiko pada tahun 2000 silam. Selain itu, timnas Indonesia yang menang clean sheet menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Asia. Asnawi Mangkualam mencetak gol dari kotak penalti ke gawang Vietnam. Gol sematawayang itu mengantarkan skuad Garuda dalam kemenangan. Gol penalti Asnawi ini merupakan gol pertama timnas Indonesia dari titik putih dalam ajang Piala Asia. Marcelino Ferdinand mencatatkan namanya di papan skor melawan Irak. Ia mencetak gol setelah mendapatkan umpan silang dari Yakob Sayuri. Gelandang KMSK DNC ini membukukan gol saat usianya baru 19 tahun.
Ini menjadi pemain termuda Indonesia yang mencetak gol di Piala Asia. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Ponario Astaman yang mencetak gol di Piala Asia 2004. Kala itu usia legenda timnas Indonesia ini 25 tahun. Timnas Indonesia wajib waspada, Jurgen Klopp buka suara terkait kekuatan dari Wataru Endo. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam lanjutan Piala Asia. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkap kekuatan Wataru Endo. Jepang diisi oleh banyak pemain bintang, salah satunya adalah pemain The Reds Endo. Endo akan menjadi lawan untuk Justin Hubner dan Ivar Jenner. Di Liverpool musim ini, Endo menjadi andalan di Liverpool. Endo bermain sebanyak 24 kali di semua ajang untuk Liverpool. Dia mencatatkan sebanyak 2 gol dan 1 assist untuk Liverpool. Salah satu penampilan terbaik Endo saat membantu Liverpool menang atas West Ham United di Piala Liga Inggris. Si Merah menang 5-1 saat bertanding di Anfield pada 20 Desember 2023. Klopp memberikan pujian dan mengungkap 2 kekuatan Endo yang bisa menjadi referensi Indonesia menjelang duel di Piala Asia 2023. Wataru Endo punya kekuatan tackling sebagai hobinya yang sangat bagus. Umpannya sangat bagus, kesadarannya juga bagus. Dia melakukan penempatan posisi lebih baik saat menguasai bola, kata Jurgen Klopp. Sekian berita Timnas hari ini pecinta bola. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan berita Timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.